Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Kembali pada pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa diridhoinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kepada kami pemahaman yang benar. Amin. Dan pada pagi hari ini kita akan memasuki materi yang ke-10, yaitu tentang kisah keteladanan Luqmanul Hakim. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana dalam Al-Quran. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, menceritakan kembali dengan bahasa sendiri kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Baiklah, anak-anak Bapak semua, sekarang kita memasuki ke materi inti, yakni tentang siapakah Luqman. Mungkin di antara anak-anak Bapak semua sudah ada yang pernah mendengar kisah atau cerita tentang Luqman. Tentu Luqman di sini bukan Luqman yang ada di lingkungan kita atau tetangga kita, tetapi Luqman yang dimaksud di sini adalah Luqman yang namanya Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, yang hidup lebih kurang 1040 tahun sebelum Masehi. Anak Bapak semua yang Bapak cintai, Luqman Allah abadikan namanya di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah yang ke-31 dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita tentang kisah Luqman ini, maka mari sama-sama kita baca dengan tartil Quran surah Luqman urutan yang ke-31 ayat yang ke-12 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur,
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 12 yang telah kita bacakan tadi, dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah menjelaskan kepada kita bahwa Luqman adalah seorang hambanya yang telah dianugerahkan atau yang telah Allah berikan anugerah hikmah, dan juga Luqman adalah seorang hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surah Luqman ayat yang ke-12 ini, bahwa Allah memfirmankan, barang siapa yang bersyukur kepadanya, maka sesungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Sebagaimana di ayat lain Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka niscaya nikmat itu pasti akan aku tambah. Namun jika sebaliknya kalian tidak bersyukur, kalian ingkari, kalian kufuri nikmat tersebut, maka kata Allah, ingatlah azabnya amatlah pedih. Maka wahai anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, kita mensyukuri nikmat Allah, keuntungannya kembali kepada diri kita sendiri. Dan andai pun kita kufur, tidak bersyukur atas nikmat tersebut, maka kerugiannya juga kembali kepada diri kita sendiri. Makanya Allah katakan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, pembelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surah Luqman ayat yang ke-12 ini adalah bahwa Luqman adalah seorang hamba Allah yang soleh. Luqman taat beribadah, memiliki perasaan yang halus, akal pikiran dan pengetahuan yang amat sangat luas. Maka ini adalah salah satu alasan kenapa nama Luqman diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baiklah, anak Bapak semua, sekarang kita lanjutkan mengenal lebih dalam siapa itu Luqmanul Hakim. Luqman, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang soleh. Tapi ingat, Luqman itu bukanlah seorang nabi dan bukan pula seorang rasul. Tapi Luqman adalah seorang hamba Allah, sosok seorang ayah yang bijaksana, yang memberikan nasihat-nasihat yang sangat mulia kepada anak-anaknya. Sehingga dengan nasihat-nasihat yang begitu indah tersebut, Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran untuk menjadi teladan bagi kita umat di akhir zaman ini. Luqman Al-Hakim adalah putra dari Baura bin Nahur bin Tarikh. Nama Nahur bin Tarikh adalah nama lain dari Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu, Luqman disebut masih sebagai cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur keturunannya Nabi Ishak alaihissalam. Dan juga para ahli sejarah mencatat bahwa silsilah keturunan Luqmanul Hakim, beliau adalah keponakan dari Nabi Ayub alaihissalam. Luqman berasal dari bangsa Habsyi dan negerinya bernama negeri Sudan atau kota Sudan. Anak Bapak semua yang Bapak sayangi, menurut ahli sejarah dari segi fisik, Luqman fisiknya tidak begitu menarik. Para ahli sejarah mencatat bahwa tubuh Luqman itu pendek, dan ada ulama yang mengatakan jika Luqman sedang diam,
maka mungkin orang akan melemparinya karena mengejeknya. Orang mungkin akan menghina dan mencacinya karena mohon maaf, saking jeleknya bentuk fisik Luqman tersebut. Akan tetapi hal itu akan berbalik 180 derajat ketika Luqman mulai berbicara. Karena kata-katanya penuh dengan hikmah yang dapat menghipnotis orang-orang yang mendengarnya sehingga mereka terpana karena keindahan tutur bahasa dan dalamnya makna-makna yang disampaikan oleh kata-kata Luqman tersebut. Ketika Luqman berbicara, maka orang tidak lagi melihat dan memandang keterbatasan fisiknya, akan tetapi orang fokus mendengarkan apa yang diucapkannya. Karena sekali lagi, setiap perkataan-perkataan diucapkan oleh Luqman bukan hanya enak didengar karena tata bahasa yang indah, akan tetapi juga menyimpan makna yang mendalam untuk petuah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, selanjutnya kita membaca kisah Luqman atau membicarakan kisah Luqman yang berhubungan dengan pekerjaannya. Kata ahli sejarah, pada awalnya Luqman bekerja sebagai tukang kayu. Luqman juga pernah bekerja sebagai tukang jahit atau penjahit pakaian, dan juga Luqman pernah bekerja sebagai pengembala domba. Namun dengan ilmu dan hikmah yang Allah berikan kepada Luqman, maka akhirnya ia diangkat sebagai seorang qadi atau seorang hakim. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa Luqman adalah gurunya Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Setelah dia menikah, Luqman dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang banyak. Namun ada yang mengatakan bahwa seluruh anaknya itu meninggal ketika anak-anaknya itu masih kecil-kecil. Namun Luqman menerima dengan sabar apa yang telah Allah takdirkan terhadap dirinya. Anak Bapak yang Bapak sayangi, Luqman hidup lebih kurang 1000 tahun atau lebih kurang 1 abad lamanya. Anak Bapak yang Bapak sayangi, itulah gambaran singkat sosok Luqman, seorang hamba Allah yang soleh, seorang ayah yang arif dan bijaksana dalam memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Di samping memiliki kepribadian yang soleh, Luqman juga memiliki nasihat-nasihat yang sangat indah. Apa saja di antara nasihat-nasihat indah Luqman tersebut? Maka mari kita simak pembelajaran ini sebagaimana yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran surah Luqman dari ayat yang ke-13-nya sampai ayat yang ke-19 menceritakan tentang nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang pertama, Luqman berwasiat kepada anaknya bahwa jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat syirik. Jangan menjadi orang yang musyrik. Syirik atau menyekutukan Allah adalah seperti menyembah kepada selain Allah. Seperti menyembah patung, menyembah berhala, menyembah patung anak sapi. Dan termasuk juga syirik ketika kita meminta pertolongan kepada jin atau syaitan melalui perantaraan dukun-dukun. Maka banyak sekali praktek-praktek kemusyrikan yang dilakukan oleh umat manusia. Maka nasihat pertama Luqman kepada anaknya dan juga kepada kita semua bahwa jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali berbuat syirik karena Allah Subhanahu wa taala amat sangat membenci orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Dan nasihat Luqman tersebut Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Baiklah anak bapak sekalian yang bapak sayangi, sebenarnya masih ada beberapa poin lagi tentang nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita cukupkan sekian dulu pembelajaran kita. Adapun untuk tugas, silahkan anak-anak bapak kerjakan. Jika di buku bapak itu terdapat di halaman 88 sampai 89. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Mungkin untuk video pembelajarannya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.